Halo, iya. Bagaimana? Titik koordinasi pertemuan kita udah siap kan? Sudah tahu? Ya udah. Saya tungguin, segera. Nggak sabar saya nih. Baik, baik. Laksanakan. Perang bisa damai. Perut, iya. Sepeda! Aduh, kenceng banget kalau teriak dalam helm ya. Sepeda! Saya mesennya itu Jack Masas. Lah iya ini saya ojek online. Tenang Pak. Namanya juga ojek online kan harus sigap Mas. Oh, ini Mas Tora ini. Bilang dong kalau yang mesen Tora Sutiro. Anak motor. Tahu gitu saya bawa motor-motor yang lain yang lebih kecil-kecil ada. Justru banyak. ini lebih keren. Enggak, lebih hancur. Jadi ini bawain apa nih? Nih, martabak. Waduh. Makanya Mas Tora pesannya martabak. Ya kan? Wah, nggak mau dipakai aja, lebih ganteng. Astaga. Mas Tora. Yes. Wah, apa kabar Mas? Wah, saya kabar kabur. Masih main narik becak? Masih. Motor. Masih? Masih. Ajak dong, dalam lihat-lihat dong. Boleh, mau kapan? Sekarang dong, masa Martabaknya? Martabaknya ntar abis ini gampang. Ntar saya emang banyak di rumah. Oh, Ini iya, aja iya. sisa kemarin ini saya bawa, makanya tenang aja. pansan dulu muter. Ayo. Kalau gitu, kita lihat motor. Asik, ayo Mas. Gawat. Orang kaya. Alhamdulillah. Banyak banget motornya tuh. Oh, iya, emang kalau di sini begitu. Orang kaya. Nih, Habis berapa nih? wah cukup lah kalau kayak gini-gini doang mah. Ini pakai duit semua belinya. Oh enggak, kadang batu bata. Pakai Dia pakai duit belinya. Nih kita ngomongin motor ini dulu nih. Ini motor luar apa biasa nih. Ini motor apa nih? Ini namanya Sportster 48. Gila bener-bener banyak ya canggih Full orang. RSD. Oh, Udah full RSD. Ini udah apa hybrider ininya nih. Ini bahaya nih kalau hujan. Kenapa tuh? Iya kan suka masuk angin. Oh, gitu. Mesin dia haci gitu. Oh. Tapi kalau gaya nomor 1. Oke, terus apa lagi? Ini dibikin di ada tempat gua di garasi ini, garasi 19. Garasi 19 Dia bikin begini. knalpot jadi Itu bikin spesial. custom gini ya? Oke, Iya, oke. custom. Speedometer dipindahin ke sini, stang ganti, Speedometer dipindahin. pindahin ke sini nih. Wah, lo canggih. Iya, stangnya ganti. Keren banget, maksudnya ininya kreatif gitu. Iya. Kepikiran Velg aja. RSD, ini choker. Coker. Iya, ini udah dicat warna gold gitu karena Tadinya warna hitam. warna hitam ya saya standar Biasanya cetak. standar Iya. ini wah lo Sok belakang olin. orangnya emang kalau seniman gitu ya kan punya bayangan, Udah macam-macam punya nih. imajinasi, semua dituangin di motornya Iya, betul, ya kan. betul. Wah keren. Ini ada tulisan ini. Ini tulisannya apa Tor? Ini artinya Tor? Ini gue juga belum tahu ya ini artinya apa ya. Tiba-tiba ada aja nih. Gimana sih? Ini motor lo kan? Bukan. Gue pikir ini motor lo. Ini motor ini jadi semua motor ini motor bukan motor lo. Bukan, ini motor garasi 19. Iya. Iya. Motor lo di mana? Lah, motor saya kan jauh, rumah saya Cirende, Pak. Jadi semua taruh di sana. Ntar kan dari sini nggak bisa ke radio, Pak, kalau nggak ini. Jangan nanti hujan. Oh iya, Kena makanya. sakit. Iya. Makanya ini motor orang aja kita bacain, udah nggak Iya, apa-apa. betul. Yang penting kan saya tahu, paham. Tapi paham banget soal motor ya? Paham. Itu belajar motor dari tahun berapa Tor? Barusan. Baru lo lapar cepet banget Pak. Tadi begitu datang saya langsung buka Google isi. Pertama kali itu suka motor apa? Pertama kali punya motor Softail Harley. Harley. Just Pertama kali punya motor Harley. Softail Harley. Iya. Gue pikir belajar dulu dari Oh motor-motor nggak, kecil. Piaggio X9. Pertama kali punya motor. Tahun berapa tuh? Oh udah lama waktu masih kantoran. Masih ada? Udah nggak ada. Habis itu ganti jadi ET4. ET4 harganya naik menggila. Lepas. Akhirnya Oh, habis Diver itu- masih klasik tuh bentuknya tuh. Masih. Akhirnya ganti ke Harley. Pertama ada Harley. Gue mau nanya, masih ada nggak motor yang memorable banget buat lo gitu? Ada sih yang sampai ini banget ya, istilahnya jerok gitu ya, karena banyak cerita, banyak memori, banyak
suka dukanya tuh banyak sama nih motor ini. Namanya Jalu, gue kasih nama Jalu. Iya, gue sering lihat di sosial media lo Jalu. Iya. Jajan mulu. Jajan Itu mulu. singkatan. Singkatan. Ini motor gimana ceritanya, Tor? Itu motor Dyna tahun 2001, FX DXT. Tipenya gue sayang banget sebetulnya sama tuh motor. Cuman tiba-tiba gue dapat motor yang lebih gede yang gue impin dari dulu. Gue pengen Road King kan dari dulu kan. Akhirnya itu gue tukar tambah buat dapetin si Road King. Oke. Akhirnya saya dapet si Road King, saya kasih nama Rahil, Rahmatilahi. Mika termasuk orang yang suportif nggak sih? Support dia kalau motor. Support. Dia suka. Dia suka juga naik Dia motor. suka naik motor. Lo pernah nggak ngizinin dia naik motor lo? Pernah. Dia menikmati. Vespa. Menikmati. Katanya dulu juga suka sepedaan sama Mika ya? Sempat. Sepedaan, fiksian, kita sama-sama fiksi. Itu hobi fiksi masih jalan sampai sekarang? Udah nggak terlalu. Karena udah umur di atas 40, agak takut gue. Banyak teman-teman yang lewat gara-gara sepedahan tiba-tiba. Udah lama break, tiba-tiba sepedahan, high impact kan itu. Tiba-tiba ini gue udah agak takut sih kalau sekarang. Pernah komplain nggak Mika gara-gara lo belanja untuk hobi lo? Hobi lo apa aja sih sekarang? Gue sekarang cuma motor doang. Motor ya? Pernah komplain nggak sih Mika gara-gara hobi? Nggak sih, kalau selama masih hobinya ke motor, hobi ke sepeda, hobi ke yang lain nggak komplain. Kalau ke perempuan baru Baru masalah ya? Iya. Ayo, Iya. Banyak Tapi ya? guanya juga jujur gitu, kalau misalnya ke acara motor gitu, gue ke acara motor ya cuman lagi mungkin ada cewek atau apa gitu, cuman gue awas ya, iya, Awas apa tuh maksudnya? awas yang terlalu dekat. Kalau nempel-nempel doang nggak apa-apa. Itu deket Oh, dong. iya. Mika waktu pacaran sama menikah sekarang jadi istri seorang turis Tora Sudiro. Tora Danang Sudiro. Itu berubah nggak sih? Mika sih enggak, Mika tetap Mika yang saya kenal dulu, itulah yang menarik dari Mika. Wih, sedap. Ada yang Apalagi sekarang dia kalau hari Minggu syuting. Bisa motoran seharian. sama lo naik motor, ada pernah nggak pengalaman yang saat ini, wah dia ini memorable banget, nggak bisa gue lupain gitu, pengalaman unik? Pengalamannya kalau naik motor sih kayak yang waktu awal itu sama si Jalu, makanya Jalu banyak orang yang kesel, banyak teman-teman gue kesel Jalu dijual karena Kenapa sih? Kenapa dijual sih? ya karena Jajan mulu. nambah dikit dapatnya yang gede, Oh. nambah dikit dapatnya yang gede, jadi emang udah saatnya harganya udah lagi bagus, ya kenapa enggak gitu. Banyak yang kesel karena ya banyak cerita, kita jalan sama-sama masih bego naik motor, terus sama-sama oh banyak deh keseruan di situ deh gitu. Cuman ya udah waktunya. Kangen nggak? Sama Jalu? Enggak, karena jualnya sama teman deket. Oh gitu, jadi masih suka ketemu dong? Oh oke. Kalau pengalaman jadi sales kangen nggak? Enggak. Sama sekali. Kenapa sih? Stres banget. Nanti kita ngobrolin ya stresnya di mana waktu Tora Sudiro menjadi sales. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Kalau lo nonton filmnya ada si Naga Bonar Hormat, Iya. terus dia mau jatuh dipegangin sama anak-anak kecil tuh. Itu dia cerita sampai nangis. Gue nangis di situ tuh. Jeroannya ini namanya jok ya. Betul juga. Ini apa ini? Ini jeroannya motor. Oke, kalau ini jeroannya motor namanya apa, Pak? Ini namanya stang. Kelapa Stang. Iya. Stang. Itu Stangky. untuk- Wah, setengah-setengah maksudnya. Oh, iya. Mana bisa motor setengah-setengah? Kan setengah ke kiri, setengah kanan. Oh, stang, Pak. Makanya namanya stangky. Kelebihannya stangnya apa ini? Ada WC-nya, kamar mandi dalam atau apa sih? Wah, ini cuman kalau misalnya kita lagi lewat-lewat kamar mandi orang nih, kita bisa ngintip lewat sini. Bener juga ya. Oh, oke. Ini masing-masing stang. Paksa orang ngelawak aja sih ini orang nih. Katanya talk show, dia katanya talk show. Iya bener, ini kan talk show kan kita lagu lagi mancing kan lo katanya iya. dulu kan pernah bekerja sebagai seorang sales Oh pernah. sebelum masuk ke dunia Pernah. dunia entertainment. Iya. Iya kan? Pernah. Nah dulu jadi sales apa ya? Saya dulu sebagai pegawai asuransi saya pernah. Pakai asuransi berarti menjual polis. Menjual polis. Saya agent dulu. Tapi lo bisa masuk ke dunia asuransi waktu itu jadi sales gimana ceritanya? Oh, ceritanya sih sebetulnya mudah karena bapak saya itu pegawai asuransi. Jadi situ. Bapak saya salah satu pionir asuransi di Indonesia. Wah, luar biasa. Anaknya kok nggak. Nggak bisa, anaknya nggak sepinter dia. Jadi nggak Anaknya nggak diterusin? sepinter dia, nggak ada yang nerusin. Yang Berapa nerusin lama justru waktu ada teman kita apa? Di asuransi. Siapa bapak saya? Oh, gue di asuransi itu 2 tahun, 3 tahun lah. Terus habis itu masuk ke agency. Agency. Agency Sebagai? iklan. Sebagai AE. Lah,
kok nggak ada hubungannya sama sound editing sekolah yang lo ambil di luar negeri itu ya? Kenapa sih kita selalu menghubungi sesuatu yang nggak terlalu penting? Wih. Kita boleh ngambil sekolah di mana, Boleh. bergaul di mana, Nggak kerja di masalah. mana. Nggak masalah pilihan. Ikut saya. Iya, Tor. Jadi waktu itu sekolah sound Gue tuh editing. nggak mau terlalu diatur tuh dari bawah, kita udah harus ini gini. Mau belajar apa gitu, tapi akhirnya menjadi insinyur gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Padahal itu yang benar. Akhirnya meninggalkan pekerjaan di dunia agensi kenapa? Karena terakhir tuh dapat kerjaan dari Nia Dinata, judulnya Cabokan. Waktu itu masih jadi sales, masih jadi ini. Jadi yang hubungan ke media itu saya. Hubungan ke media tuh gua, terus ngobrol-ngobrol sama ini Nia Dinata, Cabokan. Tiba-tiba dia ngeliat, wah ini bisa nih anak nih, bisa nih. Bisa apa sih teh? Bisa apa sih? Tar. Bisa apa sih teh? Akhirnya dia kelar film Cabokan, dia nawarin gue main film Arisan. Itu sih sebetulnya batu loncatannya. Oke. Dan di Arisan kebetulan Bilang juga- sama bos saya mau minta izin buat main film. Dikasih? Bos saya bilang, lo kalau udah izin main film lo nggak akan balik lagi. Nggak bos, cinta saya, hati saya di advertising. Widih. Saya akan terus di advertising. Kelar syuting, nggak balik. Waktu di apa namanya di Arisan itu kan lo harus Berjumpa mesra dengan Surya Saputra ya. iya Suryanya ya nggak tahu siapa yang dapat keuntungan dari situ ya. Kalau gue sih sempat panik ya waktu itu ya, sempat paniknya kenapa? Karena gue nggak tahu apa yang terjadi next. Gue suka setelah dengan lelaki, akankah gue suka atau tidak? Ternyata. Kalau gue suka, itu yang bikin bahaya ya. Lo juga nggak tahu tuh ya? Nggak tahu. Oke. Gue sih kalau ciumannya berani. Iya. Kalau siapa juga berani gitu. Cuman masalah Udahannya nih. udahannya nih apa yang akan terjadi gitu. Tapi ada Lo lihat siapa yang cerai duluan. waktu kemarin bikin film The Wedding and Bebek Wedding and the Betutu. Bebek Betutu itu lo sebagai produser kan? Produser. Iya, keluar banyak Executive produser. Sebetulnya ada investor sih yang keluar. Kalau gue kemarin tuh pikirannya cuma ini doang. Apa? Gue pingin film tuh adalah bahasa gambar. Lo ngeliat ke bioskop, lo harus wih gini, wah gitu, bahasa gambar. Lo ngapain ke bioskop kalau cuma mau dengerin cerita? Kenapa lo nggak beli kaset sanggar cerita aja gitu Iya kan? bener. Audionya aja gitu Tua dongengin. banget ya. Kesannya cerita sebelum lahir sih. Iya. Itu pertama kali bukan? Pertama kali. Sebagai produser. Iya. Sebagai produser. Pertama kali. Nah, bedanya apa tuh sebagai pemain di depan layar sama di belakang layar? Tantangannya Bedanya bagaimana? yang lebih jelas ya kalau lo di main di depan layar, lo mau duduk. Kalau eksekutif kursi nyampe. Iya bener. Iya. Gue Gue mau minum ada semua. kopi siapin. Kalau eksekutif produser kita duduk kursi mana sih? Ambil di sana kursi sini. Oh biasa diurusin jadi ngurusin. Kopi, iya, jadi ngurusin. Lebih seru Dan mana buat lo? sebetulnya serunya adalah energinya teman-teman ya, energi teman-teman Extravaganza yang kita tuh kangen banget buat syuting bareng. Kita kangen banget buat kerja bareng sebetulnya sih, apapun medianya itu. Lo bayangin Firni itu baru melahirkan pas saat kita syuting. Gue udah siapin, lu tenang aja, lu nggak usah ikutan syuting. Tapi muka lu dari pertama sampai habis akan gue tempel di setiap tembok. Jadi dia kayak ayam itu loh, ibu-ibu gambar ayam itu Iya, tuh. nempel. Nah, setiap tembok ada muka lu. Jadi lu aman gitu, lu nggak usah syuting tapi muka lu ada. Mau dia? Dia nggak mau. Ya iyalah. Akhirnya sebulan sebelum kita syuting dia sesar. Sengaja. Buat ikut film. Jadi emang energinya anak-anak tuh semangatnya segala Karena macamnya. emang kangen banget kali ya untuk Iya, ngerasain momen udah waktu lama bareng-bareng di Ekstra dulu. Udah kan. lama banget. Kalau kemarin kan di Naga Mondar jadi 2 itu kan wah ya yang Naga Mondar pertama tuh Iya. sukses berat. Iya. Yang kedua juga Sukses. juga. Itu lo ada ngerasa aduh gila nih yang pertama sukses nih. Yang kedua gimana ya kalau misalnya Amsyong gitu. Ada nggak sih beban itu? Oh waktu itu. Waktu sebelum dibuat. Waktu itu beban gua ketika yang awal tuh ditama berapa bulan kemudian tiba-tiba telepon kita bikin sequelnya. Lu jadi anaknya dia bilang. Oh, ya mau lo kalau jadi anak sering ketemu Mas Lambat berapa kali film pernah ketemu Deddy Miswar sama sekali gua nggak pernah ketemu. Baru ketemu di situ. Baru ketemu itu. Di persunting gitu istilahnya di persuntingan gua boleh mau nggak lo main di film gua gini. Wah itu gemeternya Pak dari ini sampai ke kepala. Ngilanginnya gimana? Hah? Ngilanginnya Saya minum obat. Narkoba? Bukan. Ngilanginnya ya apa ya? Ya kan kita sambil duduk gitu kan.
dengerin dia cerita. Dia cerita tuh bener-bener pakai hati. Dia cerita jadi Naga Bonar. Kalau lo nonton filmnya ada si Naga Bonar hormat. Iya. Terus dia mau jatuh dipegangin sama anak-anak kecil tuh. Itu dia cerita sampai nangis. Gue nangis di situ tuh. Gimana? Bagi waktu sama keluarga? Nggak usah dijawab lah, nanti aja kita terusin di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Dimarahin istri atau dimarahin sutradara? Dimarahin istri. Kenapa? Karena kalau dimarahin istri habis marahan biasanya enak. Torsut. Kakak baik. Silakan duduk loh. Banyak pertanyaan. Jadi gue akan kasih pilihan-pilihan ke ini. Kita punya mainan namanya baper. Wah, apa nih baper nih? Banyak pertanyaan. Jadi gue akan kasih pilihan-pilihan ke lu. Lu tinggal pilih aja tapi nggak boleh mikir lama-lama. Oke. Begitu dilempar pertanyaannya. Langsung jawab. Sat. Pertanyaannya. Tambah tato atau tambah anak? Tambah tato. Dimarahin istri atau dimarahin sutradara? Dimarahin istri. Motor atau sepeda? Motor sekarang. Ngeband off air sama The Cash atau main sama anak? Sama anak. Karir atau keluarga? Keluarga. Kayak banyak istri atau pas-pasan tapi banyak anak? Pilih pas-pasan banyak anak. Iya, tetep. Oke, tadi tambah tato atau tambah anak jawabannya? Tambah tato. Kenapa nggak tambah anak? Anak saya udah 5 ya. Tapi kalau nambah tato di mana lagi nih? Bisa ntar dicariin lah. Dimarahin istri atau dimarahin sutradara? Dimarahin istri. Kenapa? Karena kalau dimarahin istri habis marahan biasanya enak. Maksudnya kan ngobrol, Iya. komunikasi habis itu. Keterbukaan gitu. Kalau dimarahin sutradara kan habis itu kan udah kelar, kita berantem kesel-keselan ini habis itu syuting lagi. Ya bisa juga beban, sih. ya kan? Kalau mau Kalau mah bisa biasa aja. enak. Motor atau sepeda? Saya sekarang motor. Dulu kan lo sepeda, Dulu sepeda banget, kan? sepeda banget gitu. Semenjak tahu harga sepeda lebih mahal. Masa sepeda Iya, gimana? banyak kasus yang ternyata kalau gua kan belanja mulu nih, beli stang, beli ini, beli. Dalam seminggu pengeluaran gue sama main motor itu lebih banyak gue main sepeda. Oke, tadi ngeband over sama The Cash atau main sama anak? Main sama anak. The Cash tuh apa kabar sih sekarang? The Cash baik-baik aja. Waktu itu gue punya loh album pertama, itu juga karena gue datang ke launchingnya sama Dito dikasih. Nih, bye, oke, thank Terus, you. belum lu buka kan? Belum masih. Nemuin semenjak Andin kemarin tuh kita makin semangat ya. Kita sempat semangat, sempat nemuin produser kita lagi, Eros Yela, kita sempat kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya kita sepakat untuk bikin single. Kenapa nggak album lagi? Album sekarang percuma orang bikin album. Saya ngobrol sama beberapa teman pemusik itu sekarang bikin album buat apa gitu, akan sakit hati juga karena akhirnya akan dibajak ya. gitu. Mendingan lo keluarin single, lo manggung, keluarin single lagi, manggung gitu. Tuh kan lo kebayang kan kalau misalnya lo terus-terusan beli CD bajakan, mana ada musisi yang mau bikin karya lagi. Jadi ya udah daripada bikin album satu. Itu juga kadang-kadang lagunya lagu recycle, ya kan. Makanya sih sebetulnya kalian tuh harus ingat ya, piracy save money. Salah. Oke, karir atau keluarga? Saya pilih keluarga. Serius loh. Kalau misalnya ada pilihan lain nih, lu lagi ngapa-ngapain sekarang, udah gitu datang satu, wah syuting, wah jalan sama anak, pilih mana? Syuting. Ya karir dong berarti jadinya. Iya, gue banyak kan syuting sih, karena anak gue bececeran ya maksudnya. Kan gue 2 kali kawin kan, yang dua sama ibunya, di rumah gue 3 gitu. Dan untuk ngumpulin mereka tuh sangat susah gitu. Jadi kadang kalau gue udah belain kosongin waktu, ternyata mereka ada tugas sekolah atau apa nggak bisa ketemu. Akhirnya gue milih syuting. Ini dari 5 anak ada yang pakai tato juga nggak? Belum. Kalau misalnya ada yang minta, Boleh. nggak apa-apa. Kalau temenin nggak? Temenin. Tanterin biar nggak salah gitu ya? Iya. Belum pernah ada yang mau tapi? Belum. Oke, nah ilustrasi. Oke. Ceritanya yang pertama panggilannya siapa? Yang dibahas yang mau bukan ilustrasi. Oke. Ceritanya yang pertama panggilannya siapa? Yang dibahas yang mau Nabila. Nabila datanglah Nabila lagi di rumah lo nih. Datang seorang laki-laki yang bertatonya banyak kayak lo gini. Oke. Tatonya wah elah sampai kalau lo sampai leher ya. Ini sampai ke muka-muka juga, Pak. Udah gitu sampai di sini juga. The Lizard. Mending gambarnya bulu ketek di pipi. Datang ke rumah. Bawa motor. Bawa motor. Motor tua banget.
banget. Satu roda lagi. Udah gitu datang ke rumah mau ngajak gila jalan. Oke. Malam mingguan. Antingnya berderet. Saat. Gimana kira-kira? Contoh ya. Mas, ini ceritanya nih. Masuk. Jadi saya bertamu nih. Bertamu. Saya istrinya, saya Mike. Oke. Saya Mike. Diri, Pak. Terlalu. Saya Mike. Bukan nih. Belum. Ini kan ruang tamunya. Oh, Pintu depan di sebelah sana. Oh iya. Silakan duduk. Iya. Waalaikumsalam. Ajar dia anak ini jelek banget. Boleh silakan duduk. Siapa sih ini? Om, Gilang Om. Oh, Gilang. Iya. Ini tadi yang diceritain nama Mika. Iya. Tapi kok semua yang diceritain nggak ada yang mirip ya? Ketemu Nabila boleh Om? Oh, boleh. Berani berapa? Dijual. Enggak, saya Aduh. mau ngajak jalan Om. Oh, mau ngajak jalan kemana? Biasa tugas Om, ada tugas. Ada tugas Kelompok, iya. belajar kelompok. Iya. Oh, pinter sekali ya? Iya. Paling. Belajar tugas di PI. Iya kan Belajar biar kelompok ya. Oh bagus nih, anak kita tuh pintar ya. Gimana menurut kamu? Terserah papa aja. Kamu cari gampang aja jadi istri. Ya, kalau misalnya kamu mau pergi, tolong sebentar. Loh, mau ngapain pak? Nah, kemarin saya tanam GPS di anak saya. Kamu kira-kira kedepannya mau ngapain dulu nih? Kamu mau menjadi apa nih nantinya? Masih 17 tahun ya pak? di sekolah Om. 17 tahun tuh harus pikiran panjang. Jangan kayak zaman kita dulu lah. Yang banyak pikirannya aja pak. Jangan yang lain. Kedepannya Saya ujian. pendek aja 2 kali. Ini ujian Om, ujian nasional. Oh iya benar-benar. Ini bentar lagi loh ujian nasional ya. Tapi Terus kamu karate. mau ngajak anak saya pergi? Iya. Belajar kamu sana. Ngapain ngajak-ngajak? Ini waktunya ujian nasional. Saya Tora Sudiro sangat berpikir dengan pendidikan Indonesia. Belajar dulu. Belajar nomor 1. Ingat, belajar nomor 1. Ya. Saya pamit Om ya. Iya. Gak usah salaman sama saya. Gak usah. Bila sana ke rumah tetangga. Udah deh, saya pamit Om. Hati-hati ya. Wow. Kalau soal pendidikan saya selalu nomor 1. Abis ini kita akan challenge Tora. Jadi kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Pak produser mana nih? Di depan sih ada sedan bagus tuh bisa ditukar. Jangan. Kepada Dewa Gunung. Kita udah ketemu sama Andre di sini nih. Mas Andre. Sebelumnya kita hormat kepada Dewa Gunung. Dewa bro. Hormat kepada Dewa Langit. Gila. Mas, ini motor apa namanya? Harvey Davidson. Salah. Harley Davidson. Oh iya. Ini model apa ya, Mas Andre? Hello Kitty. 48, dua-duanya sama ya? 72. 72. Itu bedanya apa sih maksudnya? 72 tahun dibikinnya, Tipe, beda tahun tipe. lahir. Apa aja ya? Berikutnya dia. Gimana? Ini beda tipe, ini duluan lahir. Oh, duluan Dia lahir. terakhir cantik, abis itu berikutnya dia. Ini lebih terbaru dibanding yang ini ya. Oh gitu. Oke. Nah, ini jadi kita mau ini saya sama Tora mau adu gape. Aduh challenge ya. Adu challenge ya. Challenge-nya adalah adu mau challenge sama itu, Pak. Oh iya. Jadi kita mau bagaimana dulu-duluan nyalain motor. Dia bilang katanya anak motor. Oh iya. Pasti anak motor banget. Saya lebih ke anak molor sih. Oke. Oke, berani nyalain motor dong. Iya. Cuma nyalain motor doang ya, elah. Kuncinya yang mana? Siap. Yang ini. Oke, Mas Andi nanti juriin ya. Siapa yang lebih jago untuk nyalain motor? Gua apa Tora? Oke, Mas. Kita mulai ya. Motornya. Oke. Lu ngapain? Yang ini Pak. Saya ini. Motornya. Oke. Halo? Salah. Nyalain, oke. Masukin kunci, ya kan? Sat. Ketek. Susahnya. Cuma begini doang. Coba. Nyalakan gua. Itu motor saya yang nyala. Motor saya.
Saya pikir tuh suara dari sini. Terusin dulu, nanggung. Ini kan udah masuk. Ah. Ini kok nggak bisa? Coba lihat dulu apa lagi yang salah. Ini standarnya harus dinaikin dulu kali. Itu metek. Coba lihat dulu apa lagi yang salah. Kok gue jadi bingung juga nih. Ini nyala. Ini start juga nih. Iya. Enggak toh. Tadi nyala kan? Pak produser mana nih? Di depan sih ada sedan bagus tuh bisa ditukar. Jangan. Ini masuk. Pak, kuncinya nggak di sini Pak. Ini kan kunci tempat masukin Pak. Nih. Apa? Ini kunci apa nih? Ini kunci stang. Kunci yang benar masukinnya di mana? Masukinnya di sini. Oh di bawahnya dikit. Di bawahnya dikit. Bilang dong. Lo kebiasaan sepeda mini sih pakai kunci stang. Set. Saya anak bengkel banget kan, anak bengkel begini. N nggak? Bingung N. bawainnya. Nah itu nyala. Nyala, berarti itu Ini giginya netral kan nih? netral. N. Nike. Lamaan aja. Keren. Oke, lo awal bisa suka motor gara-gara apa ya, Tor? Gara-gara apa? Suka motor? Ya karena gara-gara dilarang. Dilarang tatoan sama ibu. Gara-gara nggak boleh naik motor? Iya. Jadi lu malah kepengen naik Dulu dilarang tatoan, dilarang naik motor. Emang makanya gue jangan dilarang-larang lah kalau gue lah. Yang dilarang lebih menyenangkan. Iya. Iya. Lu ngomong sama bini gue dong. Kadang yang gitu ya bener, dilarang tuh lebih menyenangkan. Kadang kan enaknya nggak seberapa ya. Cuma yang nggak seberapa itu yang kita cari. Iya. Ada daya tarik tersendiri nggak waktu bawa motor? Andre dulu deh, Mas Andre. Daya tarik sendiri. Lu ngerasa apa sih yang lo rasain sensasi di atas motor nih? Buat lo apa sih? Apa ya? Fun sih menurut gue. Fun ya? Bener-bener fun aja. Oke, kalau Kalau gue beda-beda nih. Kalau lo nggak mau beli Harley. oh, karena Harley, kalau jangan pernah nyoba naik Harley kalau lo nggak mau beli Harley. karena Gak tahu kenapa nih Harley ini sebetulnya ini motor agak lebay. maksudnya Motor kecil gini 1.200 mesinnya. Mesinnya 1.400. Cuman begitu lo blar gitu ya. Ini lo tuh kayaknya ada ngesol lah istilahnya kalau Kadang- ngesol gitu. nyambung banget. Nyambung. Kalau soal biaya kan kadang-kadang nih kalau ngomongin soal Harley kan ya spare partnya kan lumayan nih. Lo ngerasa ini gak sih? Paling murah apaan di Harley? Spare part, Mas Andre? Paling murah aja gue pengen tahu. Ventil hijau ya. Masa cuma ventil hijaunya doang? Ventil hijau tuh berarti lo udah isinya udah bukan angin. Isinya apaan? Apa? Siduk. Kalau hijau? Hidrogen. Hidrogen. Oh hidrogen, oke. Itu paling murah tuh. Ada yang ngomong helium. Lator nggak masalah tuh maksudnya lo kalau keluar duit untuk modif atau custom motor gitu. Kalau istri saya sih lebih suka nambah motor daripada apalagi motor-motor kayak gini nih invest sih aman. Kalau untuk itu sih aman karena kalau menurut gua motor apalagi motor-motor kayak gini nih invest sih Maksudnya invest emang harganya naik terus gitu? naik terus. Oh ya? Kalau motor gua sih gua nggak tahu deh motor yang lain. Kalau motor lama biasanya lebih investnya lebih tinggi. Oke, abis ini kita ngobrol lebih banyak lagi. Nggak asal ngobrol. Oke mas, mau diobrolin, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Obrol-Ngobrol. Nggak asal ngobrol. Oke mas. Miki itu cinta. Cinta, arti cinta buat seorang Tora Sudiro. Cerita indah namun tanpa air. Tos, Hah? kalau lihat sosial media kan kayaknya lo emang suka nge-gym tuh. Tapi Oh, iya. yang nggak gerak-gerak, duduk di gym aja maksudnya. Iya. Banyak yang lihat soal tempat gym. Seperti barbel Mengenai kesehatan. atau Ada. smoothies apa sehat. Iya, pokoknya semua yang segala macam berhubungan sama kesehatan tuh ada di tempat gym. Oh, oke.
Oke, kalau masalah olahraga tuh emang untuk penampilan atau kesehatan buat lo? Gue senang kesehatan sih. Oh, lo ini nggak termasuk misalnya sebelum film persiapannya lo bikin dulu gitu? Gue lebih ke doa sih. Gue pikir ada persiapan sebelum film lo harus jaga badan. Tergantung filmnya apa. Kalau emang ada film yang mengharuskan membesarkan badan kayak kemarin tuh Juara. Emang kan dia jago silat apa segala macam. Nah dari badannya dibentuk. Ini udah turun nih sekarang nih. Lo kebayang nggak sih kepikiran akan jadi? Karena dapat peran yang harus mengemukkan badan. Waktu kecil lo kebayang nggak sih kepikiran akan jadi pemain film, jadi bintang film? Jujur gue pernah ngayal. Serius lo? Gue pernah ngayal jadi bintang film. Gue pengen banget jadi bintang film. Gue pengen banget main film gitu. Cuman gue nggak pernah kepikiran kalau jalan gue akan ke situ gitu. Tiba-tiba dapat jalan ke situ ya luar biasa. Ya gue akan ngasih tahu ada satu foto lo. Sini mbak. Sini cepetan di sini. Sini Mbak Susan, Terima Kalau kasih. besar Nah, ini Mbak mau Susan. jadi. Nggak tahu dia sempat kepikiran. Ini dalam sini, gue nggak tahu dia sempat kepikiran jadi seorang bintang film apa enggak dia? Oh, Iya. siapa dalam sini? Nggak tahu. Coba kita lihat. Misteri. Keren, kelihatan. Kelihatan dibohonginya sana. Woi, Umur berapa tuh? ini sekitar umur 7. Itu Umur Tora 3. kecil tuh kayak gimana sih? Tora kecil itu sangat krempeng ya. Krempeng banget gitu. Salah satu yang ditinggalin dari Tora kecil sampai sekarang adalah saya tetap takut kalau ngeliat bayangan saya sendiri. Kenapa bisa takut? Jadi sampai sekarang kalau suruh main film horor nggak pernah berani. Yang bener loh. Emang nggak pernah ada film horor? Nggak pernah. Karena kadang kalau lihat bayangan sendiri udah gitu. Oke. Ini umur 7 tahun? 7 tahun nih. Di mana nih? Ini di rumah Eyang. Yang fotoin? Waktu itu selfie ya, saya pakai. Nggak ada Pak, belum ada. Eyang kan dulu. Lo cukup dekat sama Eyang dulu ya? Lumayan dulu. Karena tinggal sama Eyang kan dulu. Oh, tinggal sama Eyang. Sempat tinggal sama Eyang, jadi lumayan deket tinggal sama Eyang ya gitulah. Sama bokap nyokap gimana? Sama bokap nyokap dulu, saya waktu kecil itu bokap nyokap saya udah pisah. Bisa waktu umur? Elah, ya. Kok Aktor. Langsung bahagia loh Ini dia. sedih Pak, aktor Kelihatan itu. banget aktornya. Iya. Langsung. Bapak, ibu waktu itu pisah ya? Udah pisah dari kecil. Jadi saya berdiri sendiri, Eyang sama Eyang, terus ya udah. Akhirnya sampai umur berapa ya? Saya tinggal sama Eyang sama Eyang, terus ya udah. Akhirnya sampai umur berapa ya? Baru pindah sama bapak. Tapi nyokap sama bokap itu, bapak sama ibu lebih dekat mana sih? Waktu lo dulu? Waktu kecil sih lebih dekat ke ibu. Cuman kalau sekarang lebih dekat ke bapak. Sosok ibu berarti tetap, ya lo kenal dong sosok ibu seperti apa? Bapak Kenal, seperti kenal, apa? kenal. Kayak gimana tuh mereka beliau? Kalau ibu saya itu tergolong cuek ya, pembalap. Oh, Bukan pembalap, dia doyan ngebut kunci pintu. Saya ingat tuh saya sempat teriak-teriak karena dia nyempir mobilnya kencang. Saya lupa kunci pintu. Sejak saat itu sampai sekarang kalau naik mobil saya kunci pintu. oke. Kalau bokap sosoknya seperti apa? Kalau bapak saya sosoknya lebih komedi. Oh, justru darah urat komedi lo dari bapak ya? Iya, kayak yang Menek Ketehe itu penciptanya dia sebetulnya. Beneran? Iya, waktu itu kan sempat Menek Ketehe sempat naik booming ya. Meneketeh. Itu kan dari program si yang sebelum itu si Ekstra itu kan. Nah itu kebetulan saya dapetnya dari bos. Pengen bikin, dia lagi cerita kan, Beh mau bikin bisnis tuh gimana ya? Biar ini duit kekumpul. Pengen bikin bisnis biar jalan gimana ya? Dia cuma jawab gini, Menek Keteh. Nah itu nyakitin banget loh. Itu nyakitin banget. Terus lempar di program itu ternyata booming. Gara-gara nama itu doang sih. Menek Keteh itu itu dia sih ini. Tor, dari bokap sama nyokap, ajaran apa dari beliau-beliau yang lo tanemin juga ke anak lo? Gue kalau sama bokap sih banyak ya, bokap tuh on time segala macem gitu. Makanya tuh gue agak sebel sama dia sekarang. Ah gimana sih kok sebel bagus dong? Harusnya bagus. Gue datang tuh sama genset, gue datang. Yang bener loh. Contohnya hari ini, ya kan. Jadi gue kadang tuh datang tuh sama genset, gue datang. Yang bener loh. Contohnya hari ini. Hari ini saya datang, emang lagi berangkat setengah jam sebelum waktunya. Tora udah ada, nginep di sini pasti dia. Emang lagi berantem sama Mika ya? Bukan, pikir syuting pagi, jadi bangunnya pagi. Ya itu kayak gitu-gitu. Kadang gue suka kesel juga sama bapak gue dengan on time-nya itu.
Gue yang paling takut sama nyokap gue gitu ya. Nyokap gue kalau udah marah-marah gue pasti lari. Gue takut banget sama nyokap gue. Kan nyokap kalau marah pernah malu? Enggak, nyokap enggak. Enggak marah. Bokap? Nyokap lebih cuek. Bokap itu lebih apa ya? Kalau marah sama lo? Gemes. Maksudnya gemes? Dia marah tuh Nah lo kalau marah sama anak gimana? nggak pernah marah. Masa? Kalau misalnya ada yang ngeselin gitu? Urusan Mika. Serius lo? Lo gak pernah marah? Gue dulu dimarah-marahin terus, buktinya begini-begini juga, tatoan segala macam itu. Sekarang anak gue mau bikin konsep baru, dia nggak usah dimarahin lah. Tapi ini, apa namanya, cukup bagi-bagi tugas tuh untuk mendidik, ngajarin anak, apa segala macam. Lagi sekarang Janaka umurnya 4 tahun kan. Nah itu. Ngajarin macam-macam tuh sampai bikin. Mika biasa lebih banyak andilnya ya. Ngajarin macam-macam tuh sampai bikin prakarya buat anaknya gitu ya. Kalau gue tugas gue lebih itu deh, itu digunting itunya tuh. Itu lem pasangin di situ tuh. Itu udah gitu doang sih. Perintah-perintah. Itu bagian enak tuh. Enak loh, kan suami. Mika Amalia tuh seperti apa sih sosoknya? Gue dulu pernah kasih lo sama Mika. Apaan film apa? Belum, dia belum kawin sama lo, masih bersih, masih baik. Ngurus. Lo sekarang juga lo terus. Iya. Satu kata ya? Mika itu cinta. Satu kata yang mewakili sosok Mika Amalia. Satu kata ya? Mika itu cinta. Cinta. Arti cinta buat seorang Toro Sudiro. Cerita indah namun tanpa air. Nggak, itu udah lama banget ya. Biasa banget. Jok Gila. lama ya. Gue waktu SMP tuh bikin isi buku tahunan. Tepuk tangan dong. Mengisi sih sebetulnya cinta itu menurut gue. Dan itu lo temukan Iya. di seorang Mika Amalia. Oh, tepuk tangan dong. Udah orang bahagia, kita senang. Oke, ke depan rencananya mau ngapain, Tor? Ke depan sih pinginnya tetap di, kebetulan ada program lagi yang jalan nih, udah lama nggak punya program. Ada di film kan, kemarin udah lama juga nggak main film nih, kebetulan nih tahun ini ada juga, pingin juga di film kan, kemarin udah lama juga nggak main film nih, kebetulan nih tahun ini ada banyak banget tawaran film. Pinginnya sih mengisi beberapa gitu ya, nggak cuma 2, tapi pingin beberapa, cuman nggak tahu, bingung bagi waktunya, masih ini sih. Ya udah kalau begitu, sukses Toro Sudiro. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Toro Sudiro. Thank you. Kurang turun Pak, biar kena. Oh iya, betul. Gitu. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Obrol-Obrol. Nggak asal ngobrol. Thank you bro. Setelah kalian tuh harus ingat ya, piracy save money. Salah. Oke, karir atau keluarga? Saya pilih keluarga. Serius loh. Kalau misalnya ada pilihan lain nih, lagi ngapa-ngapain sekarang, udah gitu datang satu, wah syuting, wah jalan sama anak, pilih mana? Syuting. Ya karir dong berarti jadinya. Iya, gue banyak kan syuting sih, karena anak gue berceceran emang. Kan gue 2 kali kawin kan, yang 2 sama ibunya, Ya. di rumah gue 3 gitu. Dan untuk ngumpulin mereka tuh sangat susah gitu. Oke. Jadi kadang kalau gue udah belain kosongin waktu, ternyata mereka ada tugas sekolah atau apa, nggak bisa ketemu. Akhirnya gue milih syuting. Ini dari 5 anak, ada yang pakai tato juga nggak? Belum. Kalau misalnya ada yang minta, Boleh. nggak apa-apa. Kalau temenin nggak? Temenin. Tanterin biar nggak salah gitu ya? Iya. Belum pernah ada yang mau tapi? Belum. Oke, nah ilustrasi. Oke. Ceritanya, yang pertama panggilannya siapa? Yang jadi Buster. Yang mau bukan, ilustrasi. Oke. Ceritanya, yang pertama panggilannya siapa? Yang jadi Buster. Yang mau Nabila. Nabila datanglah, Nabila lagi di rumah lo nih. Datang seorang laki-laki yang bertatonya banyak kayak lo gini. Oke. Tatonya, wah alah sampai kalau lo kan sampai leher ya. Ini sampai ke muka-muka juga pak. Udah gitu sampai di sini juga. Udah lizard. Mending gambarnya bulu ketek di pipi. Datang ke rumah, bawa motor. Bawa motor. Motornya motor wah banget, 1 roda lagi. Udah gitu datang ke rumah mau ngajak gila jalan. Oke. Malam mingguan, antingnya berderet. Saat gimana kira-kira? Contoh ya. Mas, ini ceritanya nih. Masuk. Jadi saya bertamu nih. Bertamu. Saya istrinya, saya Mika. Oke. Saya Mika. Sendiri Pak. Terlalu. Saya Mika. Bukan nih. Belum. Ini kan ruang tamunya. Oh, iya. Pintu depan di sebelah sana. Oh iya. Silakan duduk. Iya. Waalaikumsalam. Kurang ajar dia anak ini jelek banget. Boleh silakan duduk. Siapa sih nih? Om, Gilang Om. Oh, Gilang. Iya. Ini tadi yang diceritain nama Mika. Iya. Tapi kok semua yang diceritain nggak ada yang mirip ya? Ketemu
villa boleh om? Oh boleh. Berani berapa? Dijual. Enggak, saya Aduh. mau ngajak jalan om. Oh mau ngajak jalan kemana? Biasa tugas om, ada tugas. Ada tugas Kelompok, iya. belajar kelompok. Iya. Oh pinter sekali ya. Iya. Iya. Paling. Belajar tugas di PI. Iya kan Belajar biar kelompok ya. Oh, bagus nih. Anak kita tuh pintar ya. Gimana menurut kamu? Terserah papa aja. Kamu cari gampang aja jadi istri. Ya kalau misalnya kamu mau pergi, tolong sebentar. Loh, mau ngapain, Pak? Nah kemarin saya tanam GPS di anak saya. Kamu kira-kira kedepannya mau ngapain dulu nih? Kamu mau menjadi apa nih nantinya? Masih 17 tahun loh, Pak. di sekolah om. 17 tahun tuh harus pikiran panjang. Jangan kayak zaman kita dulu lah. Yang banyak pikirannya aja, Pak. Jangan yang lain. Kedepannya Saya ujian. pendek aja 2 kali. Ini ujian om, ujian nasional. Oh iya benar-benar ini bentar lagi loh ujian nasional ya. Tapi Terus kamu karate. mau ngajak anak saya pergi? Iya. Belajar kamu sana. Ngapain ngajak-ngajak? Ini waktunya ujian nasional. Saya Tora Sudiro sangat berpikir dengan pendidikan Indonesia. Belajar dulu, belajar nomor 1. Ingat, belajar nomor 1. Ya. Saya pamit om Iya. ya. Gak usah salaman sama saya. Gak usah. Gila. Sana ke rumah tetangga. Ya udah deh, saya pamit om. Hati-hati ya. Wow. Kalau soal pendidikan saya selalu nomor 1. Abis ini kita akan challenge Tora. Jadi kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Pak produser mana nih? Di depan sih ada sedan bagus tuh bisa ditukar. Jangan. Kepada Dewa Gunung. Kita udah ketemu sama Andre di sini nih. Mas Andre. Sebelumnya kita hormat kepada Dewa Gunung. Dewa Gunung. Hormat kepada Dewa Langit. Gila. Mas, ini motor apa namanya? Harvey Davidson. Salah. Harley Davidson. Oh iya. Ini model apa ya, Mas Andre? Hello Kitty. 48. 48, dua-duanya sama ya? Ini 72. 72. 72. Itu bedanya apa sih maksudnya? Eh, 72 tahun dibikinnya, Tipe, beda tahun tipe. lahir. Apa aja ya? Berikutnya dia. Gimana? Ini beda tipe, ini duluan lahir. Oh, duluan Dia lahir. terakhir cantik, abis itu berikutnya dia. Ini lebih terbaru dibanding yang ini ya. iya. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini jadi kita mau ini saya sama Tora mau adu gape. Aduh challenge ya. Adu challenge ya. Challenge-nya adalah mau challenge sama itu, Pak. Oh iya. Jadi kita mau bagaimana dulu-duluan nyalain motor. Dia bilang katanya anak motor. Oh iya. Pasti anak motor banget. Saya lebih ke anak molor sih. Oke, berani nyalain motor dong. Iya. Mau nyalain motor doang ya, elah. Kuncinya yang mana? Siap. Yang ini. Oke, Mas Andi nanti juriin ya. Siapa yang lebih jago untuk nyalain motor? Gua apa Tora? Oke, Mas. Kita mulai ya. Motornya. Oke. Lu ngapain? Yang ini, Pak. Saya ini. Motornya. Oke. Halo? Salah. Nyalain, oke. Masukin kunci, ya kan? Sat. Ketek. Susah nih. Cuma begini doang. Coba. Nyala kan gua? Itu motor saya yang nyala. Motor saya. Saya pikir tuh suara dari sini. Terusin dulu, nanggung. Ini kan udah masuk. Ah. Ini kok nggak bisa? Coba lihat dulu apa lagi yang salah. Ini standarnya harus dinaikin dulu kali. Itu metek. Coba lihat dulu apa lagi yang salah. Kok gue jadi bingung juga nih. Ini nyala. Ah. Ini start juga nih. Iya. Enggak toh. Ini nyala loh. Tadi nyala kan? Wah. Pak produser mana nih? Di depan sih ada sedan bagus tuh bisa ditukar. Jangan. Nah, Ini masuk. Pak, kuncinya nggak di sini, Pak. Ini kan kunci tempat masukin, Pak. Nih. Apa? Ini kunci apa nih? Ini kunci stang.
kunci yang benar masuknya di mana? Masuknya sini nih. Oh, di bawahnya dikit. Di bawahnya dikit. Bilang dong. Lo kebiasaan sepeda mini sih pakai kunci stang. Set. Wah, saya anak bengkel banget kan, anak bengkel begini. N nggak? Bingung N. bawahnya. Nah, itu nyala. Nyala, berarti itu Ini giginya netral kan ya? netral. N. Nike. Lamaan aja. Keren. Oke, lo awal bisa suka motor gara-gara apa ya, Tor? Gara-gara apa? Suka motor? Ya karena gara-gara dilarang. Dilarang tatoan sama ibu. Gara-gara nggak boleh naik motor? Iya. Jadi lu malah kepengen naik Dulu dilarang tatoan, dilarang naik motor. Emang makanya gue jangan dilarang-larang lah kalau gue lah. Yang dilarang lebih menyenangkan. Iya. Iya. Lu ngomong sama bini gue dong. Kadang yang gitu ya bener, dilarang tuh lebih menyenangkan. Kadang kan enaknya nggak seberapa ya. Cuma yang nggak seberapa itu yang kita cari. Iya. Ada daya tarik tersendiri nggak waktu bawa motor? Andre dulu deh, Mas Andre. Daya tarik sendiri. Lu ngerasa apa sih yang lo rasain sensasi di atas motor nih? Buat lo apa sih? Apa ya? Fun sih menurut gue. Fun ya? Bener-bener fun aja. Oke, kalau Kalau gue beda-beda nih. Kalau lo nggak mau beli Harley. oh, karena Harley, kalau jangan pernah nyoba naik Harley kalau lo nggak mau beli Harley. karena Gak tahu kenapa nih Harley ini sebetulnya ini motor agak lebay. maksudnya Motor kecil gini 1.200 mesinnya. Mesinnya 1.400. Cuman begitu lo blar gitu ya. Ini lo tuh kayaknya ada ngesol lah istilahnya kalau Kadang ngesol gitu. nyambung banget. Nyambung. Kalau soal biaya kan kadang-kadang nih kalau ngomongin soal Harley kan ya spare partnya kan lumayan nih. Lo ngerasa ini gak sih? Paling murah apaan di Harley? Spare part, Mas Andre? Paling murah aja gue pengen tahu. Ventil hijau ya. Mana cuma ventil hijaunya doang? Ventil hijau tuh berarti lo udah isinya udah bukan angin. Isinya apaan? Apa? Mesin Kalau duk. hijau Hidrogen. hidrogen. Oh hidrogen, oke. Itu paling murah tuh. Ada yang ngomong helium. Muter lo. Lator nggak masalah tuh maksudnya lo kalau keluar duit untuk modif atau custom motor gitu. Kalau istri saya sih lebih suka nambah motor daripada apalagi motor-motor kayak gini nih invest sih aman. Kalau untuk itu sih aman karena kalau menurut gua motor apalagi motor-motor kayak gini nih invest sih Maksudnya invest emang harganya naik terus gitu? naik terus. Oh ya? Kalau motor gua sih gua nggak tahu deh motor yang lain. Kalau motor lama biasa lebih investnya lebih tinggi. Oke, abis ini kita ngobrol lebih banyak lagi. Nggak asal ngobrol. Oke mas, mau diobrolin, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Obrol-Ngobrol. Nggak asal ngobrol. Oke mas. Miki itu cinta. Cinta, arti cinta buat seorang Tora Sudiro. Cerita indah namun tanpa air. Tos, Hah? kalau lihat sosial media kan kayaknya lo emang suka nge-gym tuh. Tapi Oh, iya. yang gak gerak-gerak, duduk di gym aja maksudnya. Iya, banyak yang lihat soal tempat gym. Seperti barbel Mengenai kesehatan. atau Ada. smoothies, apa sehat. Iya, pokoknya semua yang segala macam berhubungan sama kesehatan tuh ada di tempat gym. Oh, oke. Kalau masalah olahraga tuh emang untuk penampilan atau kesehatan buat lo? Gue senang kesehatan sih. Oh, lo ini gak termasuk misalnya sebelum film persiapannya lo bikin dulu gitu? Gue lebih ke doa sih. Gue pikir ada persiapan sebelum film lo harus jaga badan. Tergantung filmnya apa. Kalau emang ada film yang mengharuskan membesarkan badan kayak kemarin tuh Juara. Emang kan dia jago silat apa segala macam. Nah, dari badannya dibentuk. Ini udah turun nih sekarang nih. Lo kebayang gak sih kepikiran akan jadi? Kemudian sekarang dapat peran yang harus mengemukakan badan. Waktu kecil lo kebayang gak sih kepikiran akan jadi pemain film, jadi bintang film? Jujur gue pernah ngayal. Serius lo? Gue pernah ngayal jadi bintang film. Gue pengen banget jadi Waktu kemarin bikin film The Wedding and The Wedding and the Bebek Betutu, itu lo sebagai produser kan? produser. Iya, keluar banyak Eksekutif produser. Sebetulnya ada investor sih yang keluar. Kalau gue kemarin tuh pikirannya cuma ini doang. Apa? Gue pingin film tuh adalah bahasa gambar. Lo ngeliat ke bioskop, lo harus
wih gini, wah gitu. Bahasa gambar, lu ngapain ke bioskop kalau cuma mau dengerin cerita? Kenapa lu nggak beli kaset Sanggar Cerita aja gitu Iya kan? bener, audionya aja gitu Tua dongengin. banget ya. Rasanya cerita sebelum lahir sih. Iya. Itu pertama kali bukan? Pertama kali. Sebagai produser, Iya. sebagai produser. Pertama kali. Nah, bedanya apa tuh sebagai pemain di depan layar sama di belakang layar? Tantangannya bedanya bagaimana? yang lebih jelas ya kalau lo di main di depan layar, lo mau duduk. Kalau eksekutif kursi nyampe. Iya bener. Iya. Gue Gua mau minum ada semua. kopi siapin. Kalau eksekutif produser kita duduk kursi mana sih? Ambil di sana kursi sini. Oh biasa diurusin jadi ngurusin. Kopi, iya, jadi ngurusin. Lebih seru Dan mana buat lo? sebetulnya serunya adalah energinya teman-teman ya, energi teman-teman Extravaganza yang kita tuh kangen banget buat syuting bareng. Kita kangen banget buat kerja bareng sebetulnya sih, apapun medianya itu. Lo bayangin Firni itu baru melahirkan pas saat kita syuting. Gue udah siapin, lu tenang aja, lu nggak usah ikutan syuting. Tapi muka lu dari pertama sampai habis akan gue tempel di setiap tembok. Jadi dia kayak ayam itu loh, ibu-ibu gambar ayam itu tuh. Nah, setiap tembok ada muka lu. Jadi lu aman gitu, lu nggak usah syuting tapi muka lu ada. Mau dia? Dia nggak mau. Ya iyalah. Akhirnya sebulan sebelum kita syuting dia sesar. Sengaja buat ikut film. Jadi emang energinya anak-anak tuh semangatnya segala macamnya. Karena emang kangen banget kali ya untuk Iya, ngerasain momen udah waktu lama bareng-bareng di Extra dulu. Udah kan. lama banget. Kalau kemarin kan di Naga Modal jadi 2, itu kan wah ya yang Naga Modal pertama tuh Iya. sukses berat. Iya. Yang kedua juga Sukses. juga. Itu lo ada ngerasa aduh gila nih yang pertama sukses nih. Yang kedua gimana ya kalau misalnya Amsyong gitu. Ada nggak sih beban itu? Oh waktu itu. Waktu sebelum gua. Waktu itu beban gue ketika yang awal tuh ditama berapa bulan kemudian tiba-tiba telepon kita bikin sequelnya. Lu jadi anaknya dia bilang. Oh ya mau lah kalau jadi anak sering ketemu Mas Slamet berapa kali Salam pernah ketemu Deddy Miswar sama sekali gue nggak pernah ketemu. Baru ketemu di situ. Baru ketemu itu. Dipersunting gitu istilahnya dipersunting kan gue boleh mau nggak lu main di film gue gini. Wah itu gemeternya Pak dari ini sampai ke kepala. Ngilanginnya gimana? Hah? Ngilanginnya Saya minum obat. Narkoba. Bukan. Ngilanginnya ya apa ya? Ya kan kita sambil duduk gitu kan dengerin dia cerita. Dia cerita tuh benar-benar pakai hati. Dia cerita jadi Naga Bonar. Kalau lo nonton filmnya ada si Naga Bonar hormat. Iya. Terus dia mau jatuh dipegangin sama anak-anak kecil tuh. Itu dia cerita sampai nangis. Gue nangis di situ tuh. Gimana? Bagi waktu sama keluarga? Nggak usah dijawab lah, nanti aja kita terusin di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Dimarahin istri atau dimarahin sutradara? Dimarahin istri. Kenapa? Karena kalau dimarahin istri habis marahan biasanya enak. Torsut, Hei, kakak bayu. silakan duduk loh. Banyak pertanyaan, jadi gue akan ngasih pilihan-pilihan ke lo. Kita punya mainan namanya baper. Wah, apa nih baper nih? Banyak pertanyaan, jadi gue akan ngasih pilihan-pilihan ke lo. Lo tinggal pilih aja, tapi nggak boleh mikir lama-lama. Oke. Begitu dilempar pertanyaannya, Langsung jawab. sat pertanyaannya. Tambah tato atau tambah anak? Tambah tato. Dimarahin istri atau dimarahin sutradara? Dimarahin istri. Motor atau sepeda? Motor sekarang. Ngeband off air sama The Cash atau main sama anak? Sama anak. Karir atau keluarga? Keluarga. Kayak banyak istri atau pas-pasan tapi banyak anak? Pilih pas-pasan banyak anak. Iya, tetep. Oke, tadi tambah tato atau tambah anak jawabannya? Tambah tato. Kenapa nggak tambah anak? Anak saya udah 5 ya. Tapi kalau nambah tato di mana lagi nih? Bisa ntar dicariin lah. Dimarahin istri atau dimarahin sutradara? Dimarahin istri. Kenapa? Karena kalau dimarahin istri habis marahan biasanya enak. Maksudnya kan ngobrol, Iya. komunikasi abis itu. Keterbukaan gitu. Kalau dimarahin sutradara kan habis itu kan udah kelar, kita berantem kesel-keselan ini habis itu syuting lagi. Ya bisa juga Beban, sih. ya kan? Kalau lo mau gua mah bisa aja. biasa Pak. enak. Motor atau sepeda? Saya sekarang motor. Dulu kan lo sepeda, Dulu sepeda banget, banget, kan? sepeda banget gitu. Semenjak tahu harga sepeda lebih mahal. Masa sepeda Iya, gimana? banyak kasus yang ternyata kalau gua kan belanja mulu nih, beli stang, beli ini. Dalam seminggu pengeluaran gue sama main motor itu lebih banyak gue main sepeda. Oke, tadi ngeband over sama The Cash atau main sama anak? Main sama anak. The Cash tuh apa kabar sih sekarang?
The Cash baik-baik aja. Waktu itu gue punya loh album pertama, itu juga karena gue datang ke launchingnya sama Dito dikasih. Nih, bye, oke, thank Terus you. belum lu buka kan? Belum masih. Nemuin semenjak Andin kemarin tuh kita makin semangat ya. Kita sempat semangat, sempat nemuin produser kita lagi Eros Yela, kita sempat kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya kita sepakat untuk bikin single. Oh, kenapa nggak album lagi? Album sekarang percuma orang bikin album. Saya ngobrol sama beberapa teman pemusik itu sekarang bikin album buat apa gitu, akan sakit hati juga karena akhirnya akan dibajak gitu. Mendingan lo keluarin single, lo manggung, keluarin single lagi, manggung. Gitu. Tuh kan lo kebayang kan kalau misalnya lo terus-terusan beli CD bajakan, mana ada musisi yang mau bikin karya lagi. Jadi ya udah daripada bikin album satu. Itu juga kadang-kadang lagunya lagu recycle, ya kan. Makanya sih sebutkan itu, tiba-tiba ini gue udah agak takut sih kalau sekarang. Pernah komplain nggak Mika gara-gara lo belanja untuk hobi lo? Hobi lo apa aja sih sekarang? Gue sekarang cuma motor doang. Motor ya? Pernah komplain nggak sih Mika gara-gara hobi? Nggak ada sih, kalau selama masih hobinya ke motor, hobi ke sepeda, hobi ke yang lain nggak komplain. Kalau ke perempuan baru masalah ya? Iya. Iya. Tapi guanya juga jujur gitu, kalau misalnya ke acara motor gitu, gue ke acara motor ya cuman lagi mungkin ada cewek atau apa gitu, cuman gue awas ya. Awas apa tuh maksudnya? Awas yang terlalu dekat. Kalau nempel-nempel doang nggak apa-apa. Itu deket dong. Mika waktu pacaran sama menikah sekarang jadi istri seorang turis Tora Sudiro. Tora Danang Sudiro. Itu berubah nggak sih? Mika sih enggak. Mika tetap Mika yang saya kenal dulu. Itulah yang menarik dari Mika. Wih, sedap. Ada yang apalagi sekarang dia kalau hari Minggu syuting. Bisa motoran harian. Sama lo naik motor, ada pernah nggak pengalaman yang saat ini, wah dia ini memorable banget, nggak bisa gue lupain gitu, pengalaman unik? Pengalamannya kalau naik motor sih kayak yang waktu awal itu sama si Jalu, makanya Jalu banyak orang yang kesel, banyak teman-teman gue kesel Jalu dijual karena... Kenapa sih, kenapa dijual sih? Ya karena jajan mulu. Nambah dikit, dapatnya yang gede, nambah dikit dapatnya yang gede, jadi emang udah saatnya harganya udah lagi bagus, ya kenapa enggak gitu. Banyak yang kesel karena ya banyak cerita, kita jalan sama-sama masih bego naik motor, terus sama-sama banyak deh keseruan di situ deh gitu. Cuman ya udah waktunya. Kangen nggak? Sama Jalu? Enggak, karena jualnya sama teman deket. Oh gitu, jadi masih suka ketemu dong? Oh oke. Kalau pengalaman jadi sales kangen nggak? Enggak. Sama sekali. Kenapa sih? Stres banget. Nanti kita ngobrolin ya stresnya di mana waktu Tora Sudiro menjadi sales. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Kalau lo nonton filmnya ada si Naga Bonar Hormat. Iya. Terus dia mau jatuh dipegangin sama anak-anak kecil tuh. Itu dia cerita sampai nangis. Gue nangis di situ tuh. Jeroannya ini namanya jok ya. Iya betul juga. Ini apa ini? Ini jeroannya motor. Oke, kalau ini jeroannya motor namanya apa Pak? Ini namanya stang. Kelapa stang. Iya. Stang. Stangki. Wah, setengah-setengah maksudnya. Iya. Mana bisa motor setengah-setengah? Kan setengah ke kiri, setengah kanan. Oh, stang Pak. Makanya namanya stangki. Kelebihannya stangnya apa ini? Ada WC-nya, kamar mandi dalam atau apa sih? Wah, ini cuman kalau misalnya kita lagi lewat-lewat kamar mandi orang nih, kita singkat Bener juga ya. Oh, oke. Ini masing-masing stang. paksa orang ngelawak aja sih ini orang nih. Katanya talk show, dia katanya talk show. Iya bener, ini kan talk show kan kita lagu lagi mancing kan lo katanya dulu kan pernah bekerja sebagai seorang sales. Oh pernah. Sebelum masuk ke dunia hitam, pernah. dunia entertainment. Iya. Iya kan? Pernah. Nah dulu jadi sales apa ya? Saya dulu sebagai pegawai asuransi saya pernah. Pegawai asuransi berarti menjual polis. Menjual polis. Saya agent dulu. Tapi lo bisa masuk ke dunia asuransi waktu itu jadi sales gimana ceritanya? Oh ceritanya sih sebetulnya mudah karena bapak saya itu pegawai asuransi. Jadi situ. Bapak saya salah satu pionir asuransi di Indonesia. Wah, gila, luar biasa. Anaknya kok nggak bisa, anaknya nggak sepinter dia. Jadi nggak anaknya nggak sepinter dia, nggak ada yang nerusin. Yang berapa nerusin lama justru waktu ada teman kita apa? di asuransi? Siapa bapak saya? Oh gue di asuransi itu 2 tahun, 3 tahun lah. Habis itu masuk ke agency. Agency Sebagai sebagai iklan, sebagai AE. lah
Kok nggak ada hubungannya sama sound editing sekolah yang lo ambil di luar negeri itu ya? Kenapa sih kita selalu menghubungi sesuatu yang nggak terlalu penting? Wih. Kita boleh ngambil sekolah di mana, Boleh. bergaul di mana, Nggak kerja di masalah. mana. Nggak masalah pilihan. Ikut saya. Iya, Tor. Jadi waktu itu sekolah sound Gue tuh editing. nggak mau terlalu diatur tuh dari bawah, kita udah harus ini gini. Mau belajar apa gitu, tapi akhirnya menjadi insinyur gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Padahal itu yang benar. Akhirnya meninggalkan pekerjaan di dunia agensi kenapa? Karena terakhir tuh dapat kerjaan dari Nia Dinata, judulnya Cabokan. Waktu itu masih jadi sales, masih jadi ini. Jadi yang hubungan ke media itu saya. Hubungan ke media tuh gua, terus ngobrol-ngobrol sama ini Nia Dinata, Cabokan. Tiba-tiba dia ngeliat, wah ini bisa nih anak nih, bisa nih. Bisa apa sih teh? Bisa apa sih? Tar. Bisa apa sih teh? Akhirnya dia kelar film Cabokan, dia nawarin gue main film Arisan. Itu sih sebetulnya batu loncatannya. Oke. Dan di Arisan kebetulan Bilang juga- sama bos saya mau minta izin buat main film. Dikasih? Bos saya bilang, lo kalau udah izin main film lo nggak akan balik lagi. Enggak bos, cinta saya, hati saya di advertising. Widih. Saya akan terus di advertising. Kelar syuting, nggak balik. Waktu di di Arisan itu kan lo harus Berjumpa mesra dengan Surya Saputra ya. iya Suryanya ya nggak tahu siapa yang dapat keuntungan dari situ ya. Kalau gue sih sempat panik ya waktu itu ya, sempat paniknya kenapa? Karena gue nggak tahu apa yang terjadi next. Gue suka setelah dengan lelaki, akankah gue suka atau tidak? Ternyata. Kalau gue suka, itu yang bikin bahaya ya. Lo juga nggak tahu tuh ya? Nggak tahu. Oke. Gue sih kalau cium aja berani. Iya. Kalau siapa juga berani gitu. Cuman masalah Udahannya nih. Udahannya nih apa yang akan terjadi gitu. Tapi ada Lo lihat siapa yang cerai duluan. Halo, iya. Bagaimana? Titik koordinasi pertemuan kita udah siap kan? Sudah tahu? Ya udah. Saya tungguin, segera. Nggak sabar saya nih. Baik. Laksanakan. Perang bisa damai. Perut, iya. sepeda. Aduh, kenceng banget kalau teriak dalam helm ya. Sepeda. Saya mesennya itu Jack Masas. Lah iya ini saya ojek online. Tenang Pak. Namanya juga ojek online kan harus sigap Mas. Oh, ini Mas Tora ini. Bilang dong kalau yang mesen Tora Sutiro. Anak motor. Tahu gitu saya bawa motor-motor yang lain yang lebih kecil-kecil ada. Justru banyak. ini lebih keren. Enggak, lebih hancur. Jadi ini bawain apa nih? Nih, martabak. Waduh. Makanya Mas Tora pesannya martabak. Ya kan? Wah, nggak mau dipakai aja, lebih ganteng. Astaga. Mas Tora. Yes. Wah, apa kabar Mas? Wah, saya kabar kabur. Masih main narik becak? Masih. Motor. Masih? Masih. Ajak dong, dalam lihat-lihat dong. Boleh, mau kapan? Sekarang dong, masa biasa. Martabaknya? Martabaknya ntar abis ini gampang. Ntar saya mah banyak di rumah. Oh, Ini iya, aja iya. sisa kemarin ini saya bawa, makanya tenang aja. pansan dulu muter. Ayo. Kalau gitu kita lihat motor. Asik, ayo Mas. Gawat. Orang kaya. Alhamdulillah. Banyak banget motornya tuh. Oh iya, emang kalau di sini begitu. Orang kaya. Nih, Abis berapa nih? wah cukup lah kalau kayak gini-gini doang mah. Ini pakai duit semua belinya. Oh enggak, kadang batu bata. Kadang pakai Dia pakai duit belinya. Nih kita ngomongin motor ini dulu nih. Ini Ini motor luar apa nih? biasa nih. Ini motor apa nih? Ini namanya Sportster 48. Gila bener-bener banyak ya canggih Full orang. RSD. Oh, Udah full RSD. Ini udah
apa hybrider ininya nih. Ini bahaya nih kalau hujan. Kenapa tuh? Iya kan suka masuk angin. Oh, gitu. Mesin ya, haci gitu. Oh. Tapi kalau gaya nomor 1. Oke, terus apa lagi? Ini dibikin di ada tempat gua di garasi ini, garasi 19. Garasi 19 Dia bikin begini. knalpot jadi Itu bikin spesial. custom gini ya? Oke. Iya, custom. Speedometer dipindahin ke sini, stang ganti, Speedometer dipindahin. pindahin ke sini nih. Wah, canggih. Iya, stangnya ganti. Keren banget, maksudnya ininya kreatif gitu. Iya. Kepikiran Velg aja. RSD, ini choker. Coker. Iya, ini udah dicat warna gold gitu karena Tadinya warna hitam. warna hitam ya saya standar Biasanya cetak. standar Iya, cetak. iya. Ini oh, Sok belakang olin. orangnya emang kalau seniman gitu ya kan, punya bayangan, Udah macam-macam punya nih. imajinasi, semua dituangin di motornya Iya, betul, ya kan. betul. Wah, keren. Ini ada tulisan ini. Ini tulisannya apa, Tor? Ini artinya, Tor? Ini gue juga belum tahu ya ini artinya apa ya. Tiba-tiba ada aja nih. Gimana sih? Ini motor lo kan? Bukan. Gue pikir ini motor lo. Ini motornya, jadi semua motor ini motor bukan motor lo. Bukan, ini motor Garsi 19. Iya. Iya. Motor lo di mana? Lah, motor saya kan jauh, rumah saya Cirende, Pak. Jadi semua taruh di sana. Ntar kan dari sini nggak bisa ke radio, Pak, kalau nggak ini. Jangan nanti hujan. Oh iya, Kena makanya. sakit. Iya. Makanya ini motor orang aja kita bacain, udah nggak Iya, apa-apa. betul. Yang penting kan saya tahu, paham. Tapi paham banget soal motor ya? Paham. Itu belajar motor dari tahun berapa, Tor? Barusan. Baru lo lapar cepet banget, Pak. Tadi begitu datang saya langsung buka Google isi. Pertama kali itu suka motor apa? Pertama kali punya motor Softail Harley. Harley. Just Pertama kali punya motor Harley. Softail Harley. Iya. Gue pikir belajar dulu dari motor-motor Oh, nggak, kecil. Piaggio X9. Pertama kali punya motor. Tahun berapa tuh? Oh, udah lama waktu masih kantoran. Masih Habis, udah nggak ada. Habis itu ganti jadi ET4. ET4 harganya naik menggila. Lepas. Akhirnya Oh, habis Diver itu- masih klasik tuh bentuknya tuh. Masih. Akhirnya ganti ke Harley. Pertama udah Harley. Gue mau nanya, masih ada nggak motor yang memorable banget buat lo gitu? Ada sih yang sampai ini banget ya, istilahnya jerok gitu ya, karena banyak cerita, banyak cerita, banyak memori, banyak suka dukanya tuh banyak sama di motor ini. Namanya Jalu, gue kasih nama Jalu. Iya, gue sering lihat di sosial media lo jalan. Iya, Jajan mulu. Jajan Itu mulu. singkatan. Singkatan. Ini motor gimana ceritanya, Tor? Itu motor Dyna tahun 2001, FX DXT. Tipenya gue sayang banget sebetulnya sama tuh motor, cuman tiba-tiba gue dapat motor yang lebih gede yang gue impin dari dulu. Gue pengen Road King kan dari dulu kan. Akhirnya itu gue tukar tambah buat dapetin si Road King. Oke. Akhirnya saya dapet si Road King, saya kasih nama Rahil, Rahmatilahi. Mika termasuk orang yang suportif nggak sih? Support dia kalau motor. Support. Dia suka. Dia suka juga naik Dia motor. suka naik motor. Lo pernah nggak ngizinin dia naik motor lo? Pernah. Dia menikmati. Vespa. Menikmati. Katanya dulu juga suka sepedaan sama Mika ya? Sempat. Sepedaan, fiksian, kita sempat fiksi. Itu hobi fiksi masih jalan sampai sekarang? Udah nggak terlalu. Karena udah umur di atas 40, agak takut gue. Banyak teman-teman yang lewat gara-gara sepedahan tiba-tiba. Udah lama break, tiba-tiba sepedahan, high impact.